Pemirsa, di dunia ini tidak seorang pun yang berhak mendiskriminasikan seseorang karena orientasi seksual, kata Portia Simpson Miller, Perdana Menteri Jamaika. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau dengar Pak psikiater satu lagi, namanya Pak Darmawan Purnama. Gimana pandangannya, apa sama? Ya, selamat Atau beda? malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertama-tama psikiater ini dokter ya. Jadi dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi namanya dokter kita ini harusnya netral. Maksudnya netral tuh kita membantu orang. Ya. Jadi tujuan kita adalah membantu orang-orang yang mengalami gangguan. Nah ini seperti apa yang dimaksud dengan gangguan kan begitu. Menurut definisi WHO, gangguan jiwa itu adalah bila ditemukan adanya distress dan disfungsi. Jadi misalkan kita ketemu orang dengan punya halusinasi, itu tidak berarti bahwa orang yang punya halusinasi itu langsung kita diagnosis dia ini schizophrenia, dia ini gangguan jiwa, enggak. Tetapi kita kembali dulu kita lihat apakah ada distress dan ada disfungsi. Jadi demikian juga dalam hal ini. Jadi yang dikatakan Dr. Fidiansa itu betul. Saya juga bingung dari mana sampai ada kampanye termasuk di ada psikolog yang menulis di salah satu harian terkemuka mengatakan di PPDGJ 3 sudah tidak ada diagnosis itu. Termasuk di buku saku itu tolong dilihat di halaman 111 sampai 115. Itu sama persis, malah di sini ada catatan kaki kecil, di sana tidak ada catatan kaki mengenai orientasi seksual. Tapi intinya bukan itu. Intinya bukan soal ini masalahnya ada di pedoman diagnosis atau tidak. Intinya adalah apakah seseorang yang disebut dengan LGB putus T. Karena berbeda sekali itu. Karena kalau di buku pedoman diagnostik, T-nya itu jelas-jelas tidak ada catatan kaki. Jelas-jelas termasuk gangguan transseksual. Jadi tidak ada catatan kaki yang mengatakan bahwa perlu dipertimbangkan bahwa ini adalah suatu orientasi. Jadi yang LGB itu ada catatannya. Nah, untuk itu kita mesti lihat kembali lagi orang dengan LGB dan T ini apakah mengalami disfungsi dan distres. Kita ambil contoh misalnya mungkin Mbak Dorce. Mbak Dorce kan termasuk yang T. Nggak ada permasalahan dengan beliau. Saat ini nggak ada permasalahan dengan beliau. Nah sedangkan yang tadi dikatakan itu banyak sekali dalam pengalaman praktek. Oh sebelumnya mungkin mesti saya jelaskan dulu. Kalau tadi Dr. Fidiansa dari seksi religi spiritual, saya mewakili seksi psikiatri seksual dan perkawinan. Jadi memang di pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, karena bidang kita tuh luas, masing-masing dari kita tuh mempunyai spesifikasi gitu. Jadi memang kita arahnya lebih ke arah seksual dan perkawinan. Ini berbeda dengan seksolog. Kami penganut yang tidak mengikuti seksolog. Kami konteksnya seksualitas itu dalam perkawinan. Jadi kalau dibilang kami hanya mengurusi seksologi, itu tidak gitu. Ya itu kesepakatan kami. Nah kemudian kembali lagi soal tadi LGBT ini, itu ada yang namanya dorongan seksual dan perilaku seksual. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eli Risman tentang perilaku seksual. Menurut textbook, kembali lagi menurut textbook, itu memang kalau dorongan seksual itu bisa diargumenkan bahwa adanya kelainan di otak misalnya. Seperti misalnya di area medial preoptik areanya katanya berbeda dengan yang heteroseksual. Kalau mengenai gen itu masih perdebatan. Walaupun memang dalam penelitian-penelitian dikatakan lebih banyak katanya yang ada twin yang kembar gitu segala macam itu katanya lebih banyak. Nah dalam hal ini dorongan itu tidak bisa memilih. Seperti tadi Mas bilang bahwa dari kecil sudah muncul
pasien saya sendiri yang paling kecil usianya 5,5 tahun yang saya pernah temui, rujukan dari seorang psikolog. Dan 5,5 tahun itu seorang anak laki-laki, tes gambar tree house personnya itu jelas menggambarnya pohon yang digambar itu bunga. Kemudian dia ereksi kalau melihat iklan pakaian dalam laki-laki dibanding iklan pakaian dalam perempuan gitu ya. Jadi memang kesian sebenarnya teman-teman ini yang memang mengalami konflik, mengalami perasaan. Di situ dikatakan ada istilahnya ego distonik dan ego sintonik. Terutama yang ego distonik ini sangat mengalami saya nggak mau dok kayak begini, tetapi dorongan saya seperti ini. Saya ingat banget ada satu pasien saya biseksual laki-laki, itu senang banget setelah saya kasih analogi. Waktu itu dia bilang gini, saya sudah menikah dok, tapi setiap kali ngeliat remaja laki-laki, saya kepengen banget untuk kenalan, untuk bermain dengan dia gitu. Lalu kalau tadi dikatakan oleh Mbak Yuli katanya ada 3, sebetulnya kalau menurut Kinsey itu ada 5. Jadi hetero, homo, biseks di tengah, kemudian di antaranya lagi. Biasanya saya akan mengakses dulu dia adanya di mana. Karena itu untuk kita mengakses ini lebih mudah kita terapi, kita bantu atau lebih sulit. Tentunya kalau yang homoseksual murni itu sulit sekali untuk kita ubah. Nah, sulit sekali bukan berarti tidak mungkin sih. Nah, pada saat itu saya hanya memberikan analogi gini. Kalau saya heteroseksual Pak, heteroseksual banget kalau saya. Saya sekolah di sekolah laki-laki, tidak pernah ada ketularan sama sekali dan semua anak laki-laki di situ sukanya ya yang begitu deh. Ya, pasti dibully waktu itu. Nah ini mungkin potensi kekerasan ya. Waktu itu kalau ketemu yang ketahuan ada yang homo mungkin dibully gitu kan sama kita gitu loh. Karena kita memang tadi nggak ada pendidikan seksual. Dan itu sangat, seksi kami ini sedang mengajukan rancangan, tetapi masih di dalam dalam dunia psikiatri. Pendidikan pranikah. Kalau di gereja-gereja itu banyak, tapi belum terkoordinir dan materinya itu belum baku. Kalau di Malaysia, sebelum orang menikah dia harus dapat sertifikat pendidikan pranikah. Karena dia harus dipersiapkan untuk mengasuh anak, mendidik anak, semua itu harus dipersiapkan. Dan itu nggak gampang. Kayak SIM dong ya. Kayak SIM. Kalau nggak punya itu dia nggak bisa menikah. Itu di Malaysia. Dan kita belum. Kita harus lakukan itu. Nah, jadi kembali lagi karena tidak adanya pendidikan seksual itu, maka ini terjadi bingung gitu loh, terjadi kegamangan. Nah, oleh sebab itu tadi, kalau psikiatri ini kan melihat bio, psiko, sosial, budaya, spiritual. Kalau kita bicara tentang dorongan seks dan pilihan perilaku seks, maka tidak serta-merta itu kalau kita itu mengikuti dorongan begitu saja. Karena seorang heteroseksual pun walaupun udah punya istri, mungkin kalau ngelihat gadis muda ya pengennya kenalan juga kan sama. Tetapi kan itu tidak dilakukan dalam konteks perkawinan. Jadi karena Bapak kebetulan biseksual, jadi tantangan kita sama Pak. Bedanya Bapak ngelihat yang laki-laki muda, saya ngelihat yang wanita muda. Tapi kan kita nggak boleh mengikuti itu karena kita sudah terikat perjanjian dalam perkawinan. Seneng banget dia dibilang begitu. Oh gitu rasanya. Siapa yang senang? Itu pasien. Oh pasien. Pasien saya yang biseksual gitu. Tetapi banyak juga yang bermain as if. Bermain as if itu dia berandai-andai. Dia belum terapi, dia berandai-andai bahwa dia itu heteroseksual. Nah ini kesian sekali. Punya anak, tapi sengsaranya setengah mati. Kebetulan perempuan, sampai ada gejala psikotik. Jadi dengar halusinasi segala macam seperti itu. Jadi memang kalau kita mencoba membantu. Kalau tadi dikatakan LSM itu mencoba membantu, itu bagus. Mendampingi, membantu itu bagus. Yang tidak boleh itu kan seperti yang dikatakan oleh Bu Erlinda. Kalau kemudian mempropagandakan yang tadi saya dikasih lihat tuh gambar porno semua itu ya di apa? Ya gitu ya. Nah itu yang nggak boleh kayak gitu. Jadi memang kita tidak pakai patokan normal atau abnormal. Jadi kita pakai tadi kembali lagi WHO memakai distress dan disfungsi. Kalau kita lihat di sini sebetulnya ya kaum LGBT itu betul-betul
eh, eksis ya di dunia ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ini sejauh mana, tapi menurut saya sih cukup eksis. Christopher Bailey, CEO Burberry, Nick Denton, Robert Greenblatt, John Brown. Kita punya presiden World Psychiatric Association, Dines Brugge, Dr. Dines Brugge itu juga gay. Jadi ya sebetulnya sih yang perlu diajar supaya tidak ada kekerasan dan lain sebagainya itu adalah orang tua. Bagaimana orang tua kalau menghadapi anak yang ada kayak gini, bukannya harus diberikan kekerasan, tetapi harus dibantu, harus didampingi, harus diberikan pertolongan. Jadi mungkin dari seksi seksual dan perkawinan kita mengusulkan sebetulnya pendidikan seks yang betul dan pendidikan persiapan perkawinan. Itu yang penting. Baik, benar Mas. Sekarang saya mau ke jurnalis Febriana Firdaus. Iya. Gimana pandangan Anda sebagai wartawan melihat ini? Iya, kalau saya pribadi sih wartawan ya, saya ingatkan bahwa saya wartawan. Saya tidak mewakili identitas yang sedang saya pakai. Saya adalah wartawan sebagai profesional. Mohon maaf kalau ada senior-senior di sini. Ada identitas apa Anda? Enggak, maksudnya mungkin orang menilai saya dari jilbab atau sebagaimana. Oke. Ya, kalau saya melihat bahwa LGBT ini adalah bagian dari masyarakat kita yang majemuk. Jadi saya tidak melihat itu sebagai sebuah kelainan, penyakit atau apapun, tapi itu adalah sebuah bagian dari masyarakat yang majemuk yang menurut jurnalis adalah punya hak yang sama untuk ditulis dengan kelompok yang lainnya. Dan seorang jurnalis tidak boleh membuat berita yang Aliansi Jurnalis Independen sudah mengeluarkan rilisnya ya, karena saya anggota AJI. Tidak boleh membuat berita yang istilahnya mendiskriminasi atau tidak adil pada kaum-kaum minoritas. Justru dalam beberapa kasus jurnalis itu harus hadir bersama mereka. Misalnya dalam kasus Ahmadiyah yang di Bangka kemarin atau kasus si A Sampang, kita harus hadir dan mewawancari mereka karena mereka orang-orang minoritas yang perlu diberikan suara. Dan tidak ada yang namanya kampanye LGBT di media atau apa, tapi justru peran jurnalis itu sangat penting dan media itu untuk menjadi penengah gitu kan, seperti apa. Dan kita tidak boleh membuat berita yang terlalu istilahnya. Ya, tapi kita tidak boleh mendiskriminasi, itu jelas. Artinya kita tidak boleh anti, tapi juga nggak berarti kita harus pro. Artinya kita di tengah, benar-benar di tengah. Iya, ya Bang Karni Ilyas kan senior. Iya, ya, tapi ada di beberapa kasus yang saya lihat bahwa ada beberapa media yang saya kritik, salah satunya adalah headline Republika. Ya, nggak ada pimretnya di sini yang menurut saya cukup meresahkan gitu kan. Jadi di headline itu LGBT ancaman serius gitu kan. Saya nggak tahu itu judul atau opini gitu kan. Jadi dan Aji juga mengakui ada beberapa produk yang tidak cover both side dan tidak pantas untuk diberitakan, layak disebut berita seperti itu, dan sangat berbahaya bagi media karena bisa memicu masyarakat untuk membuat ujaran kebencian gitu dan ekspresi kebencian, dan kita sebenarnya adalah jembatan yang bisa menjaga keseimbangan seperti itu. Kalau saya seperti itu. Ya memang itu fungsi kita ya di situ, dan mengkritisi kalau ada perbuatan yang salah. Kalau ada yang melakukan kekerasan ya wajar dikritisi. Tapi bukan berarti kita mensupport atau mengobarkan kebencian kepada LGBT. Baik, sekarang Ibu Fahira Idris. Saya baca juga itu pernyataan sikapnya. Bagaimana kok kayaknya marah sekali kayak pernyataan sikap. Bang Karni,
Bicara tentang LGBT di Indonesia ya sudah bukan bicara soal pelaku dan perilaku ya. LGBT di Indonesia adalah merupakan suatu gerakan yang sangat masif, terorganisir dan didukung oleh Bayar yang kayak besar. kamera aja, Bu. Oh. Saya coba membagi sikap kita ya terhadap LGBT. Pertama, sikap kita terhadap pelaku. Tentunya kita menolak segala bentuk kekerasan ya. Dan asal teman-teman tahu, kekerasan bukan hanya kepada LGBT, anak, wanita dan lain sebagainya juga mengalami hal yang sama sebetulnya ya. Terus kemudian terhadap perilaku ya, sebagai seorang yang beragama ya, harusnya kita bisa membimbing ya mereka ya, terapi rehabilitasi yang menyembuhkan. Karena apa? Di Indonesia ini tidak cukup tempat-tempat atau mungkin belum ada yang khusus untuk merehabilitasi. Yang ada konseling-konseling LGBT adalah kebanyakan yang pro LGBT. Jadi masuknya setengah, keluarnya satu. Ya. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap gerakan. Nah, sikap kita terhadap gerakan propaganda LGBT jelas menolak. Ya, saya menolak adanya propaganda yang dilakukan oleh mereka. Ya, mereka sudah melakukan propaganda begitu lama sekali ya melalui media yang konvensional, unkonvensional. Mereka sudah coba itu semuanya. Karena apa? Dalam propagandanya mereka punya dua pesan utama. Pertama, mencintai sesama jenis adalah biasa. Kedua, pesan mereka adalah perilaku seksual yang menyimpang adalah sangat wajar. Itu message-nya. Dan satu target besar mereka adalah legalisasi pernikahan sejenis. Saat ini mereka ingin sekali seperti Filipina. Di Filipina ya saat ini semuanya sudah mendukung LGBT. Dari lawmaker-nya, public figure-nya, terus kemudian dari university semua elemen sudah mendukung. Gitu. Kemudian mereka ingin mengejar seperti Vietnam. Vietnam saat ini sudah memperbolehkan pernikahan sejenis, tetapi belum boleh menjadi masuk ke catatan sipil. Dan endingnya mereka akan kejar seperti Amerika ya dan 20 negara lainnya yang melegalisasi pernikahan sejenis. Di Amerika LGBT sudah selesai, bulat diterima ya dari segi hukumnya, sosial, budaya, agama sudah bulat diterima. Nah, pertanyaan saya ya, mungkin hari ini mereka akan membantah, teman-teman akan membantah itu semua, tetapi pertanyaannya mari kita jawab. Apakah suatu gerakan tidak ada target? Setiap gerakan pasti ada targetnya. Saya memandang bahwa targetnya adalah ke arah sana. Nah, jadi ini adalah sesuatu bukan yang biasa-biasa saja. Saya mau mengkoreksi tadi Pak PJ mengatakan bahwa kita harus menghormati. Komnas HAM bukan menghormati orang yang minoritas saja, ya. Komnas HAM itu harus menghormati seluruh warga negara Indonesia yang minoritas dan mayoritas. Oke? Ya. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, ya, Indonesia ini saat ini merupakan proyek terbesar dari gerakan LGBT, ya. Saya bukan bermaksud memprovokasi, tapi ini terjadi. Jadi marilah ya kita bersama menyadari, khususnya propaganda LGBT kepada anak dan remaja harus dihentikan, Bang Karni. Harga mati, harus dihentikan, ya. Oke. Karena mereka dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Terus kemudian kadang-kadang mereka berlindung di balik HAM. Ya, HAM PBB itu harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi negara Indonesia. Dan mereka tidak menyadari bahwa selama ini mereka melanggar hak asasi anak-anak yang harus tumbuh kembang secara wajar. Ya, mereka tidak menyadari hal itu. Jadi artinya Bang Karni, Indonesia butuh regulasi. Kita di Komite 3 DPD RI sudah membicarakan hal itu. Indonesia butuh regulasi. Ya, karena
yang mereka lakukan ini sudah sangat masif sekali. Regulasi macam apa yang Ibu Paira? Undang-undangnya ada pikir? belum mencukupi, ya. Ya, Jadi artinya undang-undang yang seperti apa melarang Ya. aktivitas itu atau melarang propagandanya ya, toh. regulasinya adalah melarang propaganda LGBT, gitu. Melarang propaganda LGBT. Pemerintah tidak boleh diam, pemerintah harusnya menyediakan tempat rehabilitasi tadi. Ya mohon maaf ya, buku-buku mereka ini kan mendewakan atau kitab sucinya buku-buku yang tadi Mas Hartoyo bawa. Ya, bagi saya selama kitab sucinya LGBT ya dibuat oleh manusia masih bisa kita bantah. Tetapi kalau kitab suci yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terbantahkan. Saya kira sebelum sampai ke kitab suci Allah, saya kira kitab sucinya para psikiater tadi sudah membantah itu. Ya, betul. Nah, oleh karena itu pemerintah Bang Karni ya, menurut saya beberapa kementerian harus bekerja keras ya, banyak program-program yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Saya apresiasi sekali kepada KPAI ya, kemudian kepada KPI yang sudah tegas menolak ya adanya tontonan dan lain sebagainya yang mengarah ke LGBT. Nah, bicara IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, karena saya tahun lalu menangani 2 kasus. Pertama adalah kasus saya menemukan disebarnya oleh suatu organisasi ya yang menyebarkan buku Saya Bangga Menjadi Lesbi. Saya cari tempat itu, akhirnya kita bertemu. Saya bilang bahwa pada saat kalian ya menyebarkan buku-buku seperti itu, harusnya halaman depannya jelaskan dong masalah agama seperti apa dan lain sebagainya. Tidak bisa kemudian mempromosikan tentang LGBT itu. Terus yang kedua, tahun lalu ya ada satu buku yang dikeluarkan oleh salah satu penerbit itu juga muncul. Nah, artinya apa? IKAPI saya berharap ya bukan hanya sekedar ikatan penerbit saja, tetapi marilah ya untuk menjaga anak-anak kita dari pengaruh LGBT ini mau menyortir, jangan kemudian nanti ditemukan, ditarik, diterbitkan, ditemukan, ditarik. Nah, itu yang saya tidak inginkan. Begitu Bang Karni, dan harapannya tentu saja seluruh masyarakat ya tidak hanya diam ya, terus kemudian juga seluruh masyarakat mau bukannya melakukan kekerasan tetapi membantu misalnya mengarahkan. Terima kasih Bang Karni. Ya, mohon izin biar fair bahwa seperti apa sih propagandanya. Saya tidak ingin menunjukkan pornografinya, tapi di sini anak kita SD, SMP, dan SMA dengan menggunakan baju seperti ini bahwa gay itu adalah pilihan, itu yang kami tidak terima. Mungkin itu ya, terima kasih. Baik, kita rehat dulu sejenak pemirsa.